Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita pada saat ini. Memasuki pada pembelajaran berikutnya, kita akan membicarakan mengenai zakat. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, menyebutkan pengertian zakat dengan tepat. Kemudian kedua, menyebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, kita dapat menerapkan pelaksanaan zakat dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian yang keempat, kita dapat mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Kemudian berikutnya, mempraktikkan hitungan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang terakhir, mempraktikkan hitungan ketentuan zakat mal dengan tepat. Yang pertama, kita pahami arti kata zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar atau masdarnya itu zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Kemudian dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berikutnya, macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadan bagi setiap muslim, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, dan orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Banyaknya zakat fitrah ini sebesar 1 syok, atau kalau dalam ukuran kita 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter. Waktu yang paling utama saat kita melaksanakan zakat fitrah itu adalah pada saat di malam takbiran, malam 1 Syawal. Itu utama. Kemudian yang paling afdol adalah pada pagi hari sebelum kita sholat Id. Jadi batas pelaksanaan zakat fitrah adalah sampai sholat Id. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum waktu maghrib di akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Selain zakat fitrah, ada juga zakat yang lainnya, yaitu zakat mal. Zakat mal ini adalah berupa harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula, yang dinamakan dengan nisab. Adapun jenis-jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1. Emas dan perak. Untuk nisab emas itu sebesar 20 dinar, atau kalau kita kuruskan di tempat kita di Indonesia itu sebesar 85 gram emas, dan kadar zakatnya itu adalah 2,5% dan haul atau kepemilikannya itu harus 1 tahun. Kemudian untuk nisab perak, nisabnya 200 dirham atau sekitar 595 gram perak, dan haulnya juga selama 1 tahun, dan besar zakatnya juga 2,5%. Adapun jenis zakat mal yang lainnya selain emas dan perak itu ada juga dari hewan ternak, dan yang wajib dikeluarkan itu adalah seperti unta, lembu atau sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian harta perdagangan, nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu 2,5%. Kemudian hasil tanaman, nisabnya 5 wasak atau sekitar 750 kilogram. Misalnya hasil dari tanam padi, kemudian panenannya melimpah, mencapai lebih dari 750 kilo, maka wajib mengeluarkan zakat. Kemudian kadar zakatnya dari hasil tanaman ini tergantung dari pengairan. Yang pertama, jika diairi dengan tanda hujan, jadi tidak ada biaya untuk mengeluarkan pengairan, maka zakatnya sebesar 10%. Diambil dari 750 kilo ini, dikalikan 10%, nanti akan ketemu
jumlah zakat yang dikeluarkan. Kemudian jika diairi dengan biaya atau alat pengairan, misalnya kalau di tempat kita pakai diesel, jadi harus ada biaya untuk mengairi, maka zakat untuk hasil tanamannya itu sebesar 5%. Kemudian selanjutnya, selain hewan ternak, perdagangan tanaman, berikutnya yang wajib dizakati adalah harta rikas atau temuan. Ini nisabnya atau ukuran zakatnya sebesar 20%. Jika tiba-tiba kalian menemukan harta karun yang banyak sekali, nah itu kalian wajib menzakati sebesar 1/5-nya atau 20%-nya. Ada 8 golongan penerima zakat. Pertama, orang fakir. Kemudian kedua, orang miskin. Ketiga, amil. Kemudian keempat, mu'alaf. Itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang ketiga, hamba sahaya atau budak. Kemudian gharim, orang yang banyak hutang, tapi hutangnya adalah untuk kebutuhan pokok, bukan untuk gaya hidup atau untuk bermewah-mewah. Kemudian yang sabilillah, orang sabilillah yang berada di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ini ada 8 golongan penerima zakat. Berikutnya, saya sampaikan tentang manfaat zakat. Yang pertama, dapat membentuk karakter peduli kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, membentuk karakter syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari sifat kikir atau pelit, dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia. Demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan dalami lagi dengan banyak membaca literasi dari buku paket ataupun dari internet atau dari kitab-kitab fikih yang membahas tentang zakat. Tetap semangat dalam belajar, jangan sampai malas, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.